Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik Sobat Eksis, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan baik dan sehat. Berjumpa kembali dengan Kak Ella di channel Edukasi Eksis, tempatnya kita belajar dan berbagi wawasan. Pada video kali ini, kita akan belajar tentang pendidikan agama Islam dalam bab hidup sederhana. Tetapi sebelum kita belajar, marilah kita membaca basmalah dahulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Adik-adik Sobat Eksis, pasti kalian sudah tahu bukan bahwa sebagai seorang muslim kita harus menerapkan hidup sederhana. Karena dengan menerapkan pola hidup sederhana, maka kita bisa menghargai dan mensyukuri segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kali ini Kak Ella akan mengajak kalian semua untuk belajar dan meneladani salah satu kisah dari khalifah yang menerapkan hidup sederhana. Siapakah beliau? Adik-adik penasaran bukan? Yuk kita simak video ini sampai selesai. Hidup sederhana adalah hidup yang tidak berlebih-lebihan dalam membelanjakan harta. Hidup sederhana bukan berarti seseorang berada dalam kemiskinan, tetapi seseorang sudah merasa puas, bersyukur atas yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menghindari sikap yang berlebihan. Nah, salah satu kisah yang bisa kita teladani dari hidup sederhana adalah kisah tentang Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Mari kita simak bersama-sama kisah tentang Khalifah Umar bin Abdul Aziz berikut ini. Kisah keteladanan hidup sederhana dari Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz atau Umar II adalah khalifah ke-8 yang memimpin dinasti Umayyah. Dia lahir dari pasangan Abdul Aziz bin Marwan bin Al-Hakam dan Ummu Asim binti Ashim bin Umar bin Al-Khattab. Sehingga Umar bin Abdul Aziz adalah keturunan dari seorang khalifah yang bergelar Amirul Mukminin atau biasa kita kenal sebagai Umar bin Khattab. Umar bin Abdul Aziz dibesarkan di lingkungan istana yang penuh dengan kemewahan dan kenikmatan. Beliau juga diberi gelar sebagai putra mahkota yang di depannya penuh dengan kenikmatan hidup, kesenangan juga menemani hari-harinya. Karena berada di lingkungan istana, Khalifah Umar mendapat bimbingan dan pendidikan yang membuatnya mempunyai sifat istimewa dan terpuji. Segala kemewahan yang didapatkan oleh Umar bin Abdul Aziz tidak membuatnya terlena. Beliau tetap hidup bersahaja, bahkan beliau bertubuh ramping karena sering melaksanakan puasa sunnah. Kesederhanaan inilah yang membuat khalifah sebelumnya, yaitu Sulaiman bin Abdul Malik, menunjuk Umar bin Abdul Aziz sebagai khalifah. Sulaiman bin Abdul Malik bahkan tidak memilih putranya sendiri, dikarenakan ia melihat akhlak dan karakter Umar yang lemah lembut. Ditunjuknya Umar bin Abdul Aziz sebagai khalifah tak serta-merta membuatnya bangga dan senang. Setelah mengetahui bahwa ia ditunjuk, ia menangis dan berucap, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Sungguh kita milik Allah dan sungguh kepadanya kita kembali. Demi Allah, ini semua sama sekali bukan atas permintaanku, baik dengan rahasia ataupun terang-terangan. Umar bin Abdul Aziz menangis karena membayangkan betapa beratnya menjadi pemimpin negara. Pada saat Umar bin Abdul Aziz menjabat menjadi khalifah, beliau menjadi lebih kurus, ketampanannya berubah, dan kulitnya kasar. Padahal beliau dikelilingi oleh harta dan kemewahan. Hal ini ditanyakan oleh Salamah bin Dinar, seorang alim di Madinah, tentang perubahan Umar bin Abdul Aziz. Umar berkata, "Begitulah aku memang telah berubah." Salamah pun bertanya lagi, "Lantas apa yang menyebabkan Anda berubah? Padahal Anda telah menguasai emas dan perak dan Anda telah diangkat menjadi Amirul Mukminin." Umar menjawab, "Memangnya apa yang berubah pada diriku?" Salamah berkata, "Tubuh Anda begitu kurus, kulit Anda menjadi kasar dan wajahmu pucat. Bening kedua matamu juga telah redup." Tiba-tiba beliau menangis.
Bagaimana halnya jika engkau melihat setelah 3 hari aku di dalam kubur? Mungkin kedua mataku telah melorot di pipiku. Perutku telah terburai. Ulat-ulat tanah menggerogoti badanku. Sungguh, jika engkau melihatku ketika itu, wahai Salamah, tentulah lebih tak mengenaliku lagi dari hari ini. Kemudian Umar teringat tentang suatu hadis yang pernah disampaikan oleh Salamah. Sang khalifah pun meminta Salamah untuk menyampaikan lagi hadis tersebut. Hadis tersebut berbunyi, "Saya telah mendengar Abu Hurairah berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya di hadapan kalian terhampar rintangan yang terjal, sangat berbahaya, tidak ada yang mampu melewatinya dengan selamat, melainkan orang yang kuat." Lalu menangislah Umar dengan tangisan yang mengharukan. Kemudian beliau menghapus air matanya dan menoleh seraya berkata, "Apakah Anda sudi menegurku bila aku berleha-leha dalam mendaki rintangan yang terjal tersebut, sehingga aku berhasil menempuhnya? Karena aku khawatir jika aku tidak berhasil." Meskipun beliau seorang pemimpin, beliau tetap rendah hati dan membutuhkan nasihat dari orang lain. Kisah kesederhanaan yang lainnya yaitu bahwa suatu hari Umar bin Abdul Aziz sedang bekerja di kantornya, tiba-tiba datanglah seorang tamu yang merupakan putranya sendiri. Pada saat berbincang-bincang, Umar bin Abdul Aziz mematikan lampunya dan putranya pun bertanya-tanya, "Wahai ayah, mengapa kau matikan lampunya?" Ternyata Umar bin Abdul Aziz sangat takut menggunakan harta yang bukan miliknya, karena minyak yang digunakan pada lampu tersebut dibeli dengan menggunakan uang rakyat. Di bawah kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz, umat Islam mengalami masa kejayaan dan kegemilangan. Banyak sekali perubahan-perubahan baik yang dibawa oleh Umar bin Abdul Aziz. Hal ini dikarenakan sifat kesederhanaan dan akhlak terpuji beliau yang membawa kebaikan hingga orang lain pun juga merasakannya. Adik-adik Sobat Eksis, bagaimana kisah tentang Khalifah Umar bin Abdul Aziz tadi? Sangat menarik bukan? Semoga kita semua bisa meneladani sifat dari Khalifah Umar bin Abdul Aziz, yakni sifat sederhana dan akhlak terpujinya. Dan semoga kita bisa dihindarkan dari sikap yang berlebih-lebihan meskipun Allah memberikan kita nikmat yang sangat banyak. Cukup sekian dulu penjelasan dari Kak Ella. Jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian semua agar teman-teman kalian semua dapat belajar bersama di channel Edukasi Eksis. Oh iya, jangan lupa juga untuk subscribe channel ini ya. Sebelum kita akhiri, marilah kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Cukup sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.